Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu lagi di dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Senang dan suatu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari menjelang malam hari ini. Saat-saat yang indah untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkau Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya ini. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Engkaulah yang merancang setiap jalan-jalan hidup kami. Engkau yang telah menebus setiap kami lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami bersyukur jika kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya kalau kami masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Terima kasih buat pemeliharaan, perlindungan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, yang menuntun kami, yang mengajari kami, yang menguatkan lewat kebenaran firman-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini sedang berada, Roh Kudus yang menyertai. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini renungan kita saya ambil tema karakter kita sangat menentukan masa depan kita. Karakter kita sangat menentukan masa depan kita. Kenapa saya ambil tema ini? Karena saya temukan tidak sedikit anak-anak Tuhan yang tidak menemukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka, yang tidak bisa menemukan apa yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka, karena mereka gagal di dalam menjaga atau membangun karakter yang benar, saudara. Karakter ini sangat penting. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam Lukas pasal 16. Lukas pasal 16 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita, dikatakan seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih kurang sekitar 13 tahun yang lalu, seorang wanita Indonesia memutuskan kuliah di Perancis. Dia memutuskan kuliah di Perancis. Di dalam proses perjalanan dia kuliah, aktivitas dia ke kampus, dia menggunakan transportasi umum. Ketika dia menggunakan transportasi umum, ia memperhatikan bahwa sistem transportasi di sana menggunakan sistem otomatis.
Artinya, kita beli dengan tujuan melalui mesin. Setiap perhentian kendaraan umum pakai cara self-service. Dan jarang sekali ada petugas. Jadi kita sendiri yang melakukannya. Bahkan pemeriksaan insidentil pun oleh petugas hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Akhirnya, lama-kelamaan wanita ini menemukan kelemahan sistem yang sedang dibangun. Dan dengan kelihayannya, dia bisa naik transportasi umum tanpa harus beli tiket. Dia perhitungkan kemungkinan tertangkap oleh petugas karena tidak beli tiket sangat kecil. Jadi bagi dia ini sebuah kesempatan, saudara. Sejak itu dia selalu naik kendaraan umum dengan tidak membayar tiket. Bahkan ia bangga dengan kepintarannya itu. Dia berpendapat dalam hati, karena dia anggap dirinya adalah murid miskin, dan kalau bisa irit, ya irit aja. Jadi dia berusaha irit dengan cara memanfaatkan kelemahan sistem transportasi tidak bayar tiket, saudara. Namun dia tidak sadar bahwa dia sedang melakukan kesalahan yang fatal sebenarnya. Dan itu bisa mempengaruhi masa depannya. Dia merasa ini kelemahan pemerintah, kelemahan sistem transportasi, padahal itu sebenarnya jebakan bagi dia, saudara, untuk masa depannya. 4 tahun wanita ini berlalu menyelesaikan kuliah tepat waktu, dan dia lulus dari fakultas dan universitas ternama yang sangat bagus dengan nilai yang sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Memang wanita ini bisa dibilang jenius, saudara. Jenius. Hal ini membuat dirinya sangat percaya diri bahwa dia pasti berhasil. Dia pasti diterima di perusahaan-perusahaan ternama karena dia lulus dari universitas yang sangat favorit, dengan jurusan yang sangat favorit, dengan nilai yang sangat memuaskan. Tentu setelah dia lulus, dia mulai mengajukan aplikasi atau lamaran pekerjaan ke beberapa perusahaan ternama di Paris. Dengan harapan dia bisa keterima kerja. Dan dia yakin dengan prestasi studinya, dia pasti diterima, saudara. Pada mulanya, semua perusahaan-perusahaan tempat dia melamar ini menyambut dia dengan hangat, saudara. Dengan hangat. Cantik, pintar, saudara. Dan karena dia dari Asia, apalagi Indonesia, cukup ramah. Tetapi beberapa hari kemudian, semua perusahaan menolak dengan berbagai alasan. Mereka menolak menerima wanita ini bekerja di perusahaan mereka setelah melihat CV-nya. Dan tentu ada beberapa hal yang mereka perhatikan. Hal ini terus terjadi berulang kali sampai membuat dia merasa marah. Kenapa tidak ada satupun perusahaan yang mau menerima saya bekerja? Saya pintar, nilai bagus, universitas ternama, dan dia cantik. Bahkan dia mulai menganggap dan menuduh perusahaan-perusahaan di Paris ini rasis karena tidak mau menerima warga negara asing kerja di sana.
Itulah tuduhan dia di dalam hatinya tentunya. Kenapa akhirnya dia ditolak di beberapa perusahaan tempat dia melamar, saudara. Dan karena dia penasaran, ingin tahu kenapa sih saya ditolak. Dia memaksa masuk ke Departemen Tenaga Kerja untuk bertemu dengan manajer. Dia ingin tahu alasan apa perusahaan-perusahaan tersebut menolak dia. Padahal ada beberapa temannya yang nilainya tidak sebagus dia, bisa diterima. Kenapa saya ditolak? Ternyata penjelasan yang dia dapat dari manajer Departemen Tenaga Kerja itu di luar perkiraannya dia, saudara. Di luar perkiraannya wanita Indonesia ini. Sang manajer mengatakan kepada wanita ini, dia bilang seperti ini, "Nona, kami tidak rasis. Sebaliknya, kami sangat mementingkan Anda. Saat Anda mengajukan pekerjaan di perusahaan kami sangat terkesan dengan nilai akademis dan pencapaian Anda. Bagi kami itu sesuatu yang luar biasa. Sesungguhnya berdasarkan kemampuan, Anda sebenarnya adalah golongan pekerja yang kami cari-cari. Justru kami sebenarnya ingin sekali bertemu dengan orang yang seperti Anda. Kami sudah lama mencari orang yang punya kualitas intelektual, punya kualitas kepintaran seperti Anda." Lalu wanita tersebut bertanya, "Kalau begitu, kenapa perusahaan-perusahaan tersebut tidak menerima saya bekerja?" Sang manajer menjawab, saudara, "Jadi begini, setelah kami memeriksa database, kami lihat di database, kami menemukan di data bahwa Nona pernah 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum. 3 kali kena sanksi tidak membayar tiket saat naik kendaraan umum." Wanita tersebut kaget dan tidak menyangka, lalu menjawab, saudara, "Ya, saya mengakuinya waktu saya baru-baru kuliah. Tetapi apakah karena perkara kecil tersebut perusahaan menolak saya?" Sang manajer menjawab, saudara, "Perkara kecil? Apakah menurut Anda 3 kali tidak kena sanksi karena tidak bayar tiket itu perkara kecil? Kami tidak menganggap ini perkara kecil, Nona. Kami memperhatikan pertama kali Anda melanggar hukum terjadi di minggu pertama Anda di negara ini. Jadi, baru 1 minggu Anda di negara ini, Anda sudah melanggar hukum. Saat itu petugas percaya dengan penjelasan Anda bahwa Anda masih belum mengerti sistem transportasi umum di sini. Ya, petugas masih maklumin karena mungkin mereka beranggapan saudara masih menyesuaikan dirilah, belum menguasai. Dan kesalahan itu sebenarnya diampuni. Namun Anda tertangkap lagi 2 kali setelah itu. Itu yang menjadi masalah. Wanita itu menjawab, "Wow, waktu itu karena tidak ada uang kecil saja, makanya saya tidak bayar tiket," katanya. Sang manajer menjawab, Tidak. Kami tidak bisa terima penjelasan Anda. Jangan anggap kami bodoh. Kami yakin Anda telah melakukan penipuan ratusan kali sebelum tertangkap. Anda telah melakukan penipuan ratusan kali sebelum tertangkap. Wanita itu menjawab, oke. Tetapi itu kan bukan kesalahan yang mematikan, bukan kesalahan yang fatal, bukan?
Cuman gara-gara saya kena sanksi tidak bayar tiket dan ketahuan, masa sih itu terlalu fatal untuk hidup saya, dia bilang. Kenapa harus seserius itu? Saya kan masih bisa berubah. Kenapa saya langsung divonis seperti itu? Manajer menjawab, saya tidak anggap demikian, Nona. Namun perhatikan, dia bilang, perbuatan Anda membuktikan dua hal. Perbuatan Anda itu membuktikan dua hal. Yang pertama, Anda tidak mau mengikuti peraturan yang ada. Dan Anda pintar mencari kelemahan dalam peraturan. Dan memanfaatkan kelemahan itu untuk kepentingan diri sendiri. Itu yang lebih serius bagi kami. Anda begitu pintar dan lihai untuk mencari kelemahan. Dan selalu Anda manfaatkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda tidak bisa dipercaya. Anda tidak bisa dipercaya. Banyak pekerjaan di perusahaan kami ini sangat bergantung kepada kepercayaan. Jika Anda diberikan tanggung jawab atas penjualan di sebuah wilayah, maka Anda akan diberikan kuasa yang besar. Karena efisiensi biaya, kami tidak akan memakai sistem kontrol untuk mengawasi pekerjaanmu. Perusahaan kami itu mirip dengan sistem transportasi di negeri ini. Kami butuh orang-orang yang jujur. Kami butuh orang-orang yang dapat dipercaya. Kami butuh orang-orang yang betul-betul mau taat kepada peraturan. Bukan mencari kelemahan atas setiap peraturan dan mencari manfaat dari situ. Oleh sebab itu, kami tidak bisa menerima Anda, dia bilang. Dan saya berani katakan, kata sang manajer, saudara, di negara kami, bahkan di seluruh Eropa, tidak ada perusahaan yang mau menggunakan jasa Anda. Karena itu sangat penting bagi kami. Kejujuran itu menjadi sangat penting. Tanggung jawab itu menjadi sangat penting. Kami tidak punya cukup banyak energi untuk hanya sekedar mengawasi Anda. Pada saat itu wanita ini seperti tertampar dan terbangun dari mimpinya. Dan merasa sangat menyesal. Perkataan sang manajer tadi membuat hatinya bergetar. Bagi dia tidak bayar tiket transportasi dengan memanfaatkan kelemahan itu sebuah prestasi dan dia anggap hal yang biasa. Tetapi ternyata itu menjadi penentu masa depannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan kita bersosial, moral dan etika seseorang itu bisa menutupi kekurangan IQ dan kepintaran. Kita boleh tidak terlalu pintar, boleh. Mungkin IQ kita tidak jenius. Tetapi ketika moral dan etika kita itu baik, maka moral dan etika itu bisa menutupi kelemahan kita. Tetapi IQ dan kepintaran setinggi apapun tidak akan bisa menolong etika yang buruk. IQ dan kepintaran setinggi apapun tidak akan pernah bisa menolong etika yang buruk. Berkali-kali saya ketemu dengan pengusaha, saudara. Pengusaha.
Tidak 1, 2, 3 kali, saudara. Karena saya seorang hamba Tuhan, mereka bilang gini, saya itu kok heran ya, dia bilang. Kok justru saya lihat, saya temukan etos kerja, karakter orang-orang Kristen itu tidak lebih baik dari etos kerja dan karakter orang-orang yang bukan anak Tuhan. Makanya saya lebih suka memakai orang-orang yang bukan Kristen. Tentu ini menjadi sebuah templakan bagi saya sebagai hamba Tuhan. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa bisa sampai seperti itu? Ada pepatah mengatakan seperti ini, saudara. Apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat akan menentukan pola pikir kita. Pola pikir kita akan menentukan tindakan kita. Tindakan-tindakan kita itu akan menentukan kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan-kebiasaan kita akan menentukan karakter kita. Dan karakter kita itu akan menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk kita membangun karakter. Karakter. Dan membangun karakter ini tidak bisa dibangun 1-2 hari, nggak bisa. Beberapa waktu lalu, salah satu anak saya, anak rohani saya, anak binaan saya, dan bagi saya dia sudah seperti anak kandung, saudara. Karena saya membina dia itu, kalau saya tidak salah, mulai SD. Saya membina. Dan memang orang ini bukan dari keluarga yang mampu, keluarga yang sangat sederhana. Tetapi saya lihat orang ini punya nilai yang luar biasa, saudara. Dia kelas 3 SMK. Memang dari dulu saya kasih dia saran untuk dia lulus dari sekolah menengah. Coba mengambil beasiswa BCA, saudara. Coba kamu ngelamar untuk ngambil beasiswa BCA karena itu cukup bagus menurut saya, saudara. Ternyata saran saya ini didengarkan oleh dia. Ketika dia dapat panggilan untuk tes, khususnya tes wawancara, saudara, saya tanya dia, apa saja yang ditanyain, apa saja yang soal-soal yang diberikan kepada kamu. Saya cukup kaget, saudara, ketika yang ditanya itu bukan tentang ekonomi, bukan tentang perhitungan-perhitungan akuntansi, bukan, saudara. Ternyata yang ditanya itu adalah, kamu bangun jam berapa setiap hari? Setelah kamu bangun, apa yang kamu lakukan? Jam berapa kamu ke sekolah? Di sekolah kamu belajar jam berapa sampai jam berapa? Pulang sekolah, kamu jam berapa? Apa yang kamu lakukan setelah pulang sekolah? Selama kamu sekolah, pernah nggak kamu mencontek? Apa kegiatanmu di luar sekolah? Bapak Ibu, kita sepakat bahwa BCA bukan perusahaan abal-abal, perusahaan yang sangat bonafit. Dan kalaupun dia mencari karyawan, tentu pertanyaan-pertanyaan itu bukan pertanyaan yang sembarangan, saudara. Terus ditanya latar belakang keluarga,
Dari semua pertanyaan yang ditanya itu, saudara, saya menyimpulkan ternyata yang dibutuhkan oleh perusahaan bukan kepintaran. Ternyata karakter. Karakter, saudara. Bukan cuma sekedar IQ, tapi EQ, emotional quotient. Tetapi seringkali kita gagal membangun ini. Dan karakter itu dibangun dari rumah, saudara. Oleh karena itu, firman Tuhan sangat tepat apa yang kita baca tadi di dalam Injil Lukas pasal 16. Injil Lukas pasal 16 ayat 10-11 dikatakan tadi. Saya baca lagi, saudara. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tentu kalau kita kupas secara teologis, saudara, ini sangat dalam. Nanti hubungannya ini tentang kekekalan sebenarnya. Tapi saya tidak akan bahas sampai sejauh itu. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Yang pertama, saudara, kesetiaan kita dalam melakukan perkara kecil menentukan kesetiaan kita melakukan perkara yang besar. Seringkali kita menganggap sepele hal-hal kecil, saudara. Sepele. Contoh, masalah bangun pagi. Itu hal kecil. Masalah disiplin di dalam melakukan segala sesuatu. Masalah mengelola uang yang kecil. Masalah membangun talenta yang Tuhan berikan. Itu hal-hal kecil, saudara. Saya selalu didik anak-anak binaan saya bilang gini. Kalau kamu tidak bisa setia belajar di sekolah, kamu gak mungkin nanti menjadi orang yang dipercaya Tuhan. Kalau di sekolah aja kamu gak setia belajar, gak setia disiplin, gak setia ngerjain tugas, bagaimana mungkin kamu nanti dalam bekerja bisa setia? Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau gak setia doa, gak setia beribadah, gak setia melakukan firman, bagaimana Tuhan percayakan perkara-perkara besar? Tentu kita sudah sering mendengar orang-orang sukses, saudara. Orang-orang sukses. Mereka bukanlah dari orang-orang yang hebat. Mereka mulai belajar setia melakukan pekerjaan mereka, hal-hal yang kecil. Hal-hal yang kecil. Tetapi kesetiaan itu ketika mereka lakukan, akhirnya mereka dapat kepercayaan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan kalau kita benar terhadap perkara-perkara kecil, maka kita akan benar juga dalam perkara besar. Saya selalu ajari kepada anak-anak yang masih sekolah gini. Kalau kamu sudah terbiasa nyontek di sekolah, ya. Kalau kamu sudah terbiasa nyontek di sekolah, suatu saat kalau kamu jadi pejabat, kemungkinan besar kamu akan jadi koruptor. Koruptor.
Kalau kamu tidak benar dalam menggunakan waktu setiap hari, buang-buang waktu untuk hal yang sia-sia, kemungkinan nanti ketika kamu bekerja, kamu pun akan suka korupsi waktu. Jadi, kalau kita pingin, mulailah dari hal-hal yang kecil. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Hal-hal yang kecil. Dan saya percaya setiap kita, Tuhan kasih hal-hal kecil itu, yang bisa kita buat menjadi besar. Hal-hal yang kecil. Tapi seringkali kita tidak menghargai hal-hal kecil itu, saudara. Saya ambil contoh di dalam hubungan keluarga, saudara. Di dalam hubungan suami istri, orang tua dengan anak. Hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, saudara, yang bisa berdampak. Contoh, say thank you, mengucapkan terima kasih kepada anak kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita. Itu hal kecil. Bilang I love you kepada pasangan kita. Itu hal kecil, tapi kalau kita lakukan itu luar biasa, saudara. Membersihkan rumah bagi anak-anak kita itu hal kecil. Ketika kita kasih mereka tugas-tugas yang kecil dan mereka disiplin melakukan dan mereka setia, maka suatu saat mereka akan orang yang layak dipercaya. Karena ini semua membangun karakter, saudara. Ketika kita memiliki kesetiaan, melakukan semua dengan setia, dengan apa yang Tuhan percayakan, dan melakukan dengan benar apa yang Tuhan percayakan, maka kesetiaan dan hidup benar itu adalah kualitas karakter untuk mendapatkan kepercayaan. Baik dari Tuhan maupun dari manusia. Saudara ingat kisah tentang talenta? Ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang 5 talenta. Yang 5 talenta itu dengan setia mengembangkan jadi 10 talenta. Dan Tuhan bangga kepada dia. Dan Tuhan percayakan lebih banyak lagi. Yang 2 talenta mengembangkan menjadi 4 talenta. Dan Tuhan bangga dengan dia. Tetapi ada yang 1 talenta, dia tidak ngapa-ngapain, saudara. Dia hanya simpan dan Tuhan murka, Tuhan marah. Dia katakan bahwa engkau hambaku yang jahat dan malas. Ketika saudara setia terhadap perkara kecil, itu artinya apa, saudara? Itu artinya kita bersyukur, mensyukuri atas semua pemberian Tuhan dalam hidup kita. Mensyukuri atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara tahu, Tuhan senang dengan orang-orang yang suka bersyukur. Tapi Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang bersungut-sungut. Ketika kita melakukan apa yang benar, saudara, sekalipun itu perkara-perkara kecil, itu artinya kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena itu, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan singkat ini, saudara, renungan singkat ini, kalau saudara ingin melihat masa depan lebih baik lagi, bangunlah dari karakter. Kalau saudara dan saya ingin membangun masa depan anak-anak kita, bangunlah karakter mereka di dalam kejujuran, di dalam kesetiaan, di dalam tanggung jawab, melakukan semuanya dengan benar. Jangan pernah kompromikan
kesalahan-kesalahan kecil kepada anak. Mahasiswa Indonesia yang sekolah di Perancis, bagi dia kena tilang 3 kali itu hal yang biasa. Dan mungkin dia sudah terbiasa di Indonesia. Tapi ternyata di Eropa itu menjadi sesuatu yang sangat serius. Sangat serius. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita ini hidup di zaman yang sangat sulit. Karena kita hidup di zaman yang sangat sulit, seringkali kita tergoda untuk mencari jalan pintas. Karena kita suka tergoda untuk menjadi jalan pintas, maka kita seringkali tidak menghargai hal-hal yang kecil. Dan kita tidak setia dengan hal-hal yang kecil. Kita suka yang cepat dan instan. Sehingga kita pun tidak mau melakukan semuanya dengan cara yang benar. Tidak mau. Kalau memang ada cara yang mudah walaupun gak benar, seringkali orang tergoda di sana. Tetapi saya temukan gini, Tuhan tidak akan membawa kita dengan cara jalan pintas. Saya kemarin sempat membagikan, bagi Tuhan mengangkat Yusuf dari dalam penjara ke istana Firaun cuma butuh 1 hari. Tetapi untuk mengubah Yusuf, karakter Yusuf, Tuhan butuh 13 tahun. Untuk Tuhan mengeluarkan orang Mesir, orang Israel dari Mesir, itu mudah sekali, saudara. Mudah sekali, cukup dengan 10 tulah. Tuhan bisa mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Tetapi untuk mengeluarkan Mesir dari hati orang Israel, mental budak, karakter bersungut-sungut, karakter pemberontak, Tuhan butuh 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Saudara bisa bayangkan betapa seriusnya Tuhan terhadap karakter ini. Bahkan untuk mempersiapkan Musa menjadi tokoh hebat, saudara, Tuhan butuh 80 tahun. Saudara, untuk mempersiapkan Musa membawa orang Israel berjalan 40 tahun di padang gurun, Tuhan didik Musa selama 40 tahun. Oleh karena itu, saudara, mungkin saudara dan saya mulai bertanya-tanya, Tuhan, kapan Tuhan angkat saya? Kapan Tuhan promosikan saya? Jangan tanya kapan Tuhan angkat kita, kapan Tuhan promosikan. Tanyalah, Tuhan, karakter apa yang harus saya ubahkan dalam hidup saya? Karakter apa yang menghambat saya untuk dipakai Tuhan? Karena kalau Tuhan berkati kita, kalau Tuhan angkat kita, tapi karakter kita masih belum benar, saudara, maka kita akan mempermalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, karakter kita itu sangat menentukan masa depan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Kami sadar natur dosa dalam hidup kami telah membuat rusak karakter kami. Tapi kami bersyukur ada anugerah Tuhan, penebusan Kristus di atas kayu salib dalam hidup kami. Itu memulihkan kembali gambaran Allah yang sudah hilang. Oleh karena itu kami berdoa sungguh-sungguh, Roh Kudus, singkapkan segala selubung yang membutakan mata hati dan pikiran kami,
sehingga kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Mampukan kami untuk melihat segala sesuatu seperti Tuhan Yesus melihat. Mampukan kami meresponi segala sesuatu seperti Tuhan Yesus meresponinya. Sehingga setiap pemikiran-pemikiran kami, setiap keputusan-keputusan kami, setiap respon kami, tindakan-tindakan kami, itu semua membawa kami semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Tolong kami Tuhan. Biar keserupaan dengan Kristus itu yang terus kami perjuangkan dalam hidup kami. Karakter Kristus itu yang terus memerintah dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Engkau tahu bagaimana caranya mengubah, membentuk setiap anak-anak-Mu. Dan Engkau tahu kapan waktunya untuk mengangkat dan mempromosikan kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami. Berkati, berkati. Pulihkan. Berkati setiap rumah tangga, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, sesama saudara. Kasih dan kebenaran-Mu yang memerintah. Berkati kesehatan umat-Mu Tuhan. Sekiranya ada pendengar hari ini yang sedang sakit. Sakit apapun. Beri mereka kekuatan. Nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka. Hikmat bijaksana Tuhan yang memimpin mereka dalam melakukan pekerjaan usaha mereka. Cukupi kebutuhan mereka. Tolong dalam segala permasalahan. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa kami, Indonesia. Kami tahu hati-Mu ada di Indonesia. Kami tahu Engkau punya rencana atas Indonesia. Kami rindu melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di Indonesia. Berkati bangsa ini. Pulihkan bangsa ini dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Hikmat bijaksana Tuhan berikan kepada para pemimpin-pemimpin kami. Baik itu Bapak Presiden Joko Widodo. Baik itu para menteri dan semua jajaran staf-staf sampai yang rendah Tuhan. Yang paling bawah. Baik itu para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, lurah, desa. Semua Tuhan. Jajaran pegawai negeri sipil yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini Tuhan. Beri mereka hikmat bijaksana takut akan Tuhan. Untuk menyelesaikan masalah pandemi COVID-19 ini. Untuk menyelesaikan masalah ekonomi dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Segala rancangan orang jahat, rancangan orang fasik atas bangsa ini biar digagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar rencana Tuhan digenapi atas Indonesia. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan dari bangsa ini. Berikan kekuatan, hikmat bijaksana. Lindungi mereka, lindungi keluarga mereka Tuhan. Kami terus berdoa dengan sungguh-sungguh Tuhan. Buat para medis. Baik itu dokter, baik itu para perawat. Dan semua orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Semua orang-orang yang bekerja di puskesmas Tuhan. Beri mereka imun tubuh yang baik Tuhan. Lindungi, jagai mereka. Berkati mereka Tuhan. Hikmat-Mu, bijaksana-Mu memenuhi mereka Tuhan. Di dalam menangani setiap pasien Bapa. Berkati semua. Kami berdoa buat orang-orang yang dinyatakan positif COVID-19 Tuhan. Kena virus corona. Tuhan tolong mereka. Biar mereka mengalami mujizat Tuhan. Mengalami pertolongan daripada Tuhan. Dan mereka memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati JJKV tempat kami siaran pada hari ini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Dan biar nama-Mu yang dipermuliakan. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat. Tetap waspada. Ya. Social distancing tetap dijaga. Bergantung terus sama Tuhan. Sampai bertemu besok dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Jam 6 sore dengan tema yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati kita semua.